Oke, selamat datang di presentation Montek yang ke-53. Di sini gue bakal bahas soal feedback, 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 feedback. Nah, gue tuh ada di fase dimana gue kalau di feedback tuh somehow tersinggung juga ya gitu. Dibilang, tapi feedback yang bagus sih bukan bilang gambar jelek sih ya. Tapi gambar salah di sini, benerinnya gini. Feedback yang bagus tuh biasanya gitu ya. Di point out apa salahnya, terus pas the solutions gitu ya. Sesederhana itu aja feedback yang bagus tuh ya. Gitu. Tapi di point out apa salahnya aja itu juga udah sebuah hal yang bagus gitu ya. Nah, tapi makin kesini gue lihat feedback itu ya gimana ya? Penting tapi bukan yang paling penting gitu ya. Tapi kalau buat lo newbie terus ada gurunya, nah feedback itu akan sangat membantu lo karena lo langsung diarahin ke yang bener ke sini, bukan ke sana. Karena gue udah pernah nih ke sana salah gitu kan ya. Gitu. Jadi lo tinggal ikutin aja apa yang dibilang sama mentor lo, nurut ya, kuncinya itu nurut, lo akan lebih cepat improve kayak gitu. Soalnya lo transfer ilmu nih, nggak perlu lo ngulangin salah trial errornya orang lain gitu. Langsung yang bener dari mentor lo diikutin gitu. Nah, kalau punya mental nurut dan lo punya akses ke guru yang bagus, biasanya cepet banget ya improve-nya kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi gimana sih deal with feedback? Ada sebenarnya ada dua aja sih gitu. Kalau feedbacknya bagus, apply it, ya diterapin gitu ya. Tapi kalau feedbacknya apa jelek gitu ya, misalnya nggak on point gitu ya, atau cuma ngatain doang, atau cuma apa ya, atau nggak sesuai tujuan lo gitu kan ya, atau enggak deh, kayaknya menurut gue lebih bagus gini deh gitu ya. Nah, kayak gitu. Cuma kalau datangnya dari orang yang lo pilih buat ngajarin lo, misalnya mentor gitu, atau senior lo, atau temen lo yang lebih jago gitu ya, coba deh dipertimbangkan. Kayaknya lebih banyak besar kemungkinan tuh lebih benar mereka daripada lu gitu. Karena mereka lebih jago gitu. Sekalipun tidak selalu ya, kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau dapat feedbacknya jelek gitu, misalnya jelek dalam arti nggak enak buat lo ya gitu. Enggak, jelek dalam arti bukan yang enak ya, tapi yang nggak on point ya udah kita skip aja gitu ya. Kayaknya feedback dia, kayaknya gue bawanya bukan gitu deh, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau feedbacknya mengenai teknikal, ya kalau udah kayak gitu mah sebenarnya balik lagi ke fundamentals lagi ya gitu. Nah, kalau misalnya feedbacknya berupa head comment, ya udah head comment berapa banyak pun nggak merubah reality. Kalau lu bagus ya bagus, kalau lu jelek ya jelek gitu ya. Realitinya nggak berubah gitu ya. Sekalipun ini juga perlu latihan ya untuk deal with the head comment gitu. Ya channel gue sih masih sepi sekarang sih ya. Jadi belum ada head commentnya juga ya gitu. Terus kalau lu di feedback itu tuh bukan tentang lu yang dikritik gitu, tapi karya lu, dan ini dipisahin ya. Gambar lu tuh bukan lu, karya lu tuh bukan lu, tapi ya lu ya lu gitu. Jadi kalau dikritik ya yang dikritik itu ya karya lu, bukan elunya gitu. Jadi misalnya kalau gambar lu jelek gitu, belajar fundamental lagi gitu kan. Ya bukan artinya lu sebagai personal adalah orang yang jelek gitu ya, tapi gambar lu saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang diperbaiki ya salah satunya dengan kembali lagi fundamental lagi. Nah, kayak gitu. Terus kalau lu mintanya feedback ke semua orang nih, semua senior yang lu kenal nih gitu, satu-satu mintain feedback. Terus kebetulan semuanya punya waktu untuk ngasih lu feedback. Yang satu ngomongnya ke sini, yang satu ngomong ke sini, yang satu ngomong ke sini. Akhirnya nggak ada feedback yang lu jalanin juga gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak ya. Satu satu aspek cukup sih ya, satu atau dua gitu ya. Dua sebagai second opinion ya. Jadi kayak keep in check apakah feedback dari yang gue minta, yang gue percaya ini ada biasnya gitu kan ya gitu. Coba itu terjadi kalau lu udah sama-sama jago lah ya gitu. Tapi kalau newbie, sebenarnya semua masalahnya tuh di fundamental saja, di basic aja sih gitu ya. Kebanyakan tuh datang dari situ gitu ya. Nah, jadi kalau kebanyakan feedback juga at some point bagus ya, karena lu dapat banyak opini gitu kan ya. Tapi bisa jadi lu lost track sama apa yang mau lu ini gitu. Nah, makanya kalau di tim itu ada brainstorming kan. Brainstorming tuh semua orang ngasih idenya, semua orang ngasih pendapatnya. Jadi kita kita tempat terus pendapat kita, kita tempat terus ide kita sampai akhirnya dapat ide yang terbaik dari sudut pandang banyak orang gitu kan. Makanya itu ada namanya brainstorm kan gitu. Nah, gitu. Jadi ya, nah terus what the ya feedback itu juga apa nih objektifnya gitu. Kadang
Karena kadang feedback tuh datang dari personal preference pemberi feedbacknya aja ya gitu. Menurut gue bagusnya gini deh, menurut gue bagusnya gini, gitu ya. Jadi perlu dicek lagi apakah personal opinion ini perlu kita ikutin atau enggak gitu. Atau preferensi masing-masing orang itu kayaknya bagusnya diginin deh, bagusnya gitu. Misalnya kayak lu gambar anime deh, terus lu minta sama orang yang gambar realis. Kayaknya bagusnya dijadiin realis deh. Nah, itu kan udah mulai nggak on point ya. Kayak gue pengennya anime lu mungkin nge-feedback soal teknikalnya, anatominya error di mana atau rendernya bisa diapain lagi gitu. Bukan tiba-tiba disuruh gua jadi realis kayak lu juga ya. Itu kan sebenarnya agak agak ya itu sih skip aja ya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus feedback usahain selalu datang dari orang yang lebih baik dari lu. Lebih baiknya jauh atau jauh itu dalam arti guru lu gitu ya, mentor lu atau yang dekat kayak teman-teman lu yang lu rasa lebih jago dari lu gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, terus daripada lu bergantung sama kritik, karena kritik kan lu harus punya teman dulu yang bersedia ngasih waktunya untuk nge-feedback lu dengan baik. Nge-feedback dengan baik yaitu misalnya di pen over, terus di apa dinarasikan lewat voice chat gitu mungkin ya. Atau mungkin cuma coret-coret aja ini kayaknya ini udah bagus ini yang bisa ditingkatkan ini lagi value-nya apanya gitu. Nah, jadi daripada depend sama kritik orang lain, coba lu sebelum lu minta kritik, lu coba kritik diri lu dulu. Kayaknya menurut gue di sininya masih bisa diimprove deh. Nah, gimana ya caranya improve bagian value-nya gitu? Gimana ya caranya improve bagian ininya? Kasih tau gue dong. Jadi lu lu berusaha benahi diri lu dulu sampai mentok, baru coba ditanya ke orang lain. Jangan cuma, ini udah minta feedbacknya dong, tapi eh, nggak jelas analisa lu apa, objektif lu tuh apa, karena ya akhirnya feedback datang dari ya kebanyakan dari ini aja ya personal sama opini sama preference gitu ya. Terus jangan di abuse ya, jangan jangan tiap artwork lu minta minta feedback terus gitu ya. Kalau lu punya guru yang lu bayar oke lah, fine lah ya gitu. Dan lu juga mau dengerin oke lah fine kayak gitu. Jadi lu akan cepet loopnya karena lu nurut terus langsung diarahin ke arah yang benar dengan latihan yang benar. Nah, itu bagus ya gitu. Tapi ketika lu abuse adalah ketika setiap artwork lu minta ke semua orang mau kena feedback gue dong gitu. Karena feedback yang bagus tuh butuh effort lo gitu ya. Ya, nah terus sebagai feedback giver, biasanya yang kita ingin feedback itu di-apply aja ya gitu ya. Gitu, didengerin lah gitu. Tapi kadang kalau datangnya dari newbie ya kita udah kasih tahu begini caranya juga masih belum bisa ya. Soalnya ada skill itu yang banyak gitu ya. Jadi biasanya yang memberi feedback tuh udah mulai males ya kalau ini orang udah minta feedback mulu, nanyanya itu lagi, nggak ada perubahan. Nah, itu udah mulai malesin tuh kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadinya jangan di-abuse lah gitu ya. Nah, oke, begitu aja soal feedback. Feedback itu penting, tapi lagi-lagi ini bukan yang paling penting. Lebih penting adalah lu kuasain fundamental, lu analisa apa yang jadi masalah di lu sekarang, observasi, terus kalau lu punya akses ke guru, punyalah mental itu ya. Mau dengerin, nurut gitu. Terus over the time gambar terus, belajar yang betul, you will improve at the end sih, kayak gitu ya. Nah, yaudah segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.